Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min 'adzabin niran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil aqwan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil wuqufi baina yadayil malikid dayyan, amma ba'd. Fa ya ayyuhal musallun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ulah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan risalah khutbah pada siang hari ini, kembali khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian agar sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya iman dan takwa merupakan kunci bagi kita untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di penghujung bulan Sya'ban dan menyambut bulan suci Ramadan, sudah menjadi satu hal yang menjadi kewajiban bagi setiap mukmin agar kita menyambut bulan ini dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keistimewaan pada bulan tersebut yang dijelaskan setidaknya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dengan sanad mereka kepada Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam lahu illa shiyam, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Sesungguhnya setiap amalan Bani Adam itu menjadi miliknya pribadi, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacakan satu hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan Bani Adam itu menjadi miliknya sendiri kecuali puasa, maka sesungguhnya itu menjadi milikku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Lis-shaimi farhatan, bagi setiap orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, farhatun 'indal ifthar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala ia berbuka puasa dan kebahagiaan tatkala ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal khalufu famis shaim atyabu 'indi min rihil misk. Adapun aroma dari mulut orang yang berpuasa bagi Allah Subhanahu wa taala lebih indah dan lebih harum serta lebih wangi daripada aroma minyak misik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setidaknya cukuplah bagi kita satu hadis ini memberikan kita sebuah bisyarah, memberikan kepada kita satu kabar gembira bahwa sesungguhnya keistimewaan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam anugerah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalamnya menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin berbahagia menyambut datangnya bulan tersebut. Bukankah kita dalam urusan duniawi kita, manakala kita disampaikan tentang satu berita kebahagiaan, tentang satu berita pemberian, tentang satu informasi tentang hal-hal yang kita inginkan terkait urusan duniawi kita, kita kemudian menyambutnya dengan gegap gempita. Lalu bagaimana jika yang diberikan informasi tersebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan bahwa maksud dari puasa adalah milik Allah,
Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengungkapkan berapa banyak lipatan ganda dari setiap pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Apabila kita teliti ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seringkali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan secara langsung kepada kita lewat ayat-ayat dan juga firman-firman-Nya, atau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang bagaimana lipatan ganda dari setiap amalan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh setiap mukmin. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah informasi tentang keutamaan salat berjamaah, dan disampaikan di situ keutamaannya dalam hadisnya, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi wa fi riwayatin min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah memiliki keutamaan dan keistimewaan serta keunggulan 27 derajat lebih tinggi dibanding salat sendiri. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an wartaqi, fa inna manzilataka fil akhirati inda akhir ayatin taqra'uh." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dan teruslah naik dalam derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya derajat kalian di akhirat tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Juga di dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setiap huruf di dalam Al-Qur'an yang kita baca terdapat satu kebaikan. La aqulu alif lam mim hasanah. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu kebaikan, melainkan alifun hasanah wa lamun hasanah wa mimun hasanah. Dalam satu alif terdapat satu kebaikan, dalam satu lam terdapat satu kebaikan, dan dalam satu mim terdapat satu kebaikan. Dan demikian di setiap amal ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala baik secara langsung ataupun melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang berapa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Namun berbeda dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan lipatan ganda dari ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin tersebut. Kemudian dikatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan pahala dan lipatan ganda dari pahala tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis qudsi sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu taraka syahwatahu li ajli, karena sesungguhnya orang yang berpuasa ia telah meninggalkan syahwat perutnya, ia telah meninggalkan syahwat biologisnya, di ajli, semua itu demi aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan tersebut dengan balasan yang luar biasa. Maka dari itu, wahai kaum muslimin rahimakumullah, sambutlah bulan ini dengan penuh kebahagiaan, sambutlah bulan ini dengan kebersihan jiwa dan kebersihan hati, sambutlah bulan ini dengan penuh gegap gempita. Terlebih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa bulan ini adalah bulan hari raya bagi setiap umat, karena Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Maka sudah seyogyanya bagi diri kita untuk kemudian kita mempersiapkan fisik dan juga batin kita untuk menyambut bulan ini dengan penuh kebahagiaan. Sambutlah bulan ini dengan sukacita dan lakukanlah setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya dengan penuh ketakwaan dan sukarela, karena Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dan juga karena sukarela, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni setiap dosa-dosanya yang telah lalu.
Tidakkah di sana ada kebaikan dan juga keindahan serta kabar gembira yang lebih menggembirakan hati kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya ampunan Allah adalah satu hal yang amat sangat kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi setiap orang-orang yang menginginkannya dan juga menjadi pembeda, yang mana Al-Qur'an ini merupakan salah satu cara kita untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang amat sangat kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil qa'il fi muhkamit tibyani faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal musallun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ulah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ya ibadallah innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi wa ayyaha lil mu'minina ta'mima wa qala lahum mukhbiran wa mu'allima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala ali baitihi al-mutahharin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdur man khadala al-muslimin waj'al baldatana hadhihi Indonesia khususan sa'ira buldanil muslimina aminina mutma'innina tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hada aluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma ayyidna wa ayyid salatinana. Allahumma waffiqna wa waffiq hukamana lima tuhibbu wa tarda waltuf bina fima yajri bihi al-qada. Allahumma akshif anna wa an jami'il muslimina al-adha wal bala wal bala wal waba wal asqam wal amrad wal shada'id wal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anjil mustad'afina al-mahbubina wal makrubina wal madlumina minal muslimina Allahumma ansurhum wa waffiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda waltuf bina fima yajri bihi al-qada wa azil anna syarra at-taghina wal hasidina wal mu'tadina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru bi thalath wa yanha 'an thalath. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba